usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Santo Mikael, baik Bapak Ibu, mohon maaf izin buka masker ya supaya bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, malam hari ini yang sudah hadir di persekutuan doa Santo Mikael, selamat datang. Kita akan bersama-sama bersekutu dalam Tuhan ya. Dan tema kita untuk malam hari ini adalah persekutuan di dalam kasih. Nah, memang dalam persekutuan bersama dengan Yesus, kita semua menjadi seperti saudara. Kita bersama-sama saling mengasihi dan kita selalu dalam lindungan Tuhan. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Kasih Tuhan memang luar biasa. Dia membawa kita menjadi sebuah keluarga besar. Kita bersyukur karena keluarga besar ini membawa kita menjadi satu umat yang kuat. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Asik. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Betapa senang kita semua akan menjadi keluarga Tuhan. Dan semua itu karena kita adalah saudara di dalam Yesus. Amin. Kita angkat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekali lagi, dalam Yesus. Dalam Yesus ada cinta kasih. Haleluya, puji Tuhan ya.
Memang luar biasa sekali cinta Tuhan pada kita sehingga kita semua anak-anaknya ini diangkat menjadi keluarganya. Ya. Dan semua itu karena kebaikan Tuhan semata. Maka sekarang marilah kita sekali lagi angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Semuanya nyanyi ya. Tuhan Yesus itu baik. Angkat suara kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Semuanya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Semuanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Luar biasa semangatnya ya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih ya. Tuhan Yesus itu baik dan begitu luar biasa kasih setianya. Sehingga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa hadir untuk bersekutu pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita bersyukur pada Tuhan. Kita mohon bimbingan dari Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini karena Engkau telah berikan kami kesempatan untuk kembali bersekutu. Kami semua adalah keluarga-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang Kau angkat dari beban sesak yang kami alami setiap harinya. Pada malam hari ini kami ingin bersama-sama mendengarkan pengajaran dari Romo Kriswinarto. Semoga Kau berkati pembicara kami nanti agar penuh berkah, penuh hikmat yang dapat diberikan pesan-Mu kepada kami melalui Romo Kris. Tuhan, semoga Kau berkati semua peralatan yang kami gunakan. Kau berkati juga jalannya acara dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami percaya bahwa Engkaulah yang akan melengkapi segala sesuatunya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan minta pengampunan dari Tuhan. Untuk itu, kita harus mau membuka jiwa dan hati kita. Karena Tuhanlah yang tahu segala sesuatu. Segala hal yang tersembunyi dalam diri kita, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu. Jiwaku terbuka untuk-Mu
nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, layakanlah diri kami. Kami tahu bahwa kami adalah orang yang tidak bisa lepas dari dosa. Tapi kami siap untuk membuka jiwa kami untuk-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Tiada yang bisa kami sembunyikan, Tuhan. Selidiki, Engkau yang tahu segala yang ada dalam hati kami. perkara, Kau mampu singkapkan semua yang kami sembunyikan, singkapkan bahkan dalam hati yang terdalam. yang terselubung. Buatlah kami layak, Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkaplah semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, sungguh kami ini adalah orang-orang berdosa. Kami ini ingin sekali bisa berkumpul bersama-Mu, dan hanya dengan rahmat-Mu Engkau sanggup mengampuni dosa kami. Untuk itu kami ingin mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Romo mohon absolusi. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapa, karena Engkaulah yang sudah mengangkat kami. Kami ini bagaikan orang-orang yang kecil, tetapi Engkau membuat kami sanggup terbang tinggi. Kami tidak bisa lepas dari-Mu karena Engkaulah kekuatan kami. Tuhan, buatlah kami selalu kuat karena kami bersekutu di dalam kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi
bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku tak akan goyah. Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi, Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersamanya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. bukan terbang tinggi, Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi rasakan dalam kemuliaan Tuhan. kemuliaannya. Dia sungguh hadir pada malam hari. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi, Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersamanya. bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan terbang tinggi bersamanya. Sekali lagi, bukan terbang tinggi, Tuhan terbang tinggi bersamanya. Sungguh Tuhan, kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin semakin dekat dan semakin dalam persekutuan di dalam kasih Tuhan. Kami benar-benar ingin agar segala sesuatu yang sudah Kau rancang bagi kami dalam hidup kami ini sungguh menjadi suatu hal yang bisa kami syukuri. Kami ingin bersyukur dan bersujud kepadamu. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita ingin bersujud pada Tuhan, karena banyak yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita, dan semuanya itu adalah rancangan indah dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku
dalam lagi dalam penyembahan kepada karena Engkau sungguh baik. Kami ingin bersyukur kepadamu. Banyak yang Kau perbuat. Kau selalu hadir dalam hidup kami. Di dalam hidup Engkau merancang segalanya indah bagi kami. rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami. hidupku. Bersyukur Bapa, Bersyukur Bapa, Engkau sungguh hebat. ku bersyukur Tuhan, Haleluya Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Atas anugerah-Mu yang luar biasa. Oh Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. mari angkat pujian kita saudara-saudara. Kita puji Tuhan yang hebat. Bersyukur Bapa, Hadirlah Roh Kudus di hati kami. bersyukur Engkau luar biasa. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, Hadirlah Roh Kudus tengah kami pada malam hari ini. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Sungguh luar biasa Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Kami ingin bersyukur. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan pengajaran dari Romo Aloysius Kriswinarto. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Romo. Mohon izin untuk membuka maskernya. Para Bapak Ibu, Saudara terkasih, selamat malam berkah dalam. Malam hari ini saya akan membawakan renungan sesuai dengan permohonan dengan tema persekutuan di dalam kasih. Untuk gambaran mengenai persekutuan hidup dalam kasih, saya mengambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang pertama, bab 11 ayat 17 sampai 26. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kalau saya sengaja mengambil dari bacaan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, saya ingin menggambarkan tentang tema kita, persekutuan dalam kasih ini digambarkan dengan persekutuan perjamuan Tuhan. Dan hendaknya perjamuan Tuhan
menjadi warna dari persekutuan hidup sehari-hari. Dengan kata lain, kalau mau saya buat ringkas, perjamuan Tuhan atau simbol dari Ekaristi hendaknya menjadi pola hidup gereja sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya yakin pernah ke Taman Mini Indonesia Indah ya? Belum? Ya besok saya ajak. Kalau kita masuk ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, mulai dari Aceh sampai Papua kita bisa berkunjung. Mungkin satu hari tidak selesai. Tetapi kalau secara cepat ya mungkin selesai. Sekarang kita melihat TMII itu secara keseluruhan, lalu di dalam otak kita bagian belakang sudah mulai bisa menggambarkan, oh kalau begitu Indonesia kurang lebih ya seperti ini. Sehingga kita tidak perlu naik pesawat dari Aceh beneran sampai ke Papua sungguhan. Itu bisa makan waktu cukup lama. Tetapi dengan memasuki Taman Mini Indonesia Indah, paling tidak kita bisa melihat seluruh Indonesia dari miniaturnya. Nangkap ya yang mau saya katakan ya. Jadi tidak usah kita melihat dari ujung Aceh sampai ke Papua, tetapi cukup melihat dari Taman Mini Indonesia Indah itu. Nah sekarang kalau itu ditarik dalam hidup rohani, saya mau mengatakan demikian. Perjalanan hidup kita sehari-hari, dari kita lahir ceprot sampai mati, kurang lebih itu gambarannya seperti awal Ekaristi sampai Ekaristi berakhir. Harusnya. Lalu dengan demikian kita bisa melihat seluruh Ekaristi yang diawali dengan tanda salib, anggap saja kita dibaptis dan diberi tanda dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan dua hal. Meterai itu berupa forma dan materia. Formanya jelas ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau mau dilengkapkan ya sebut saja. Aloysius, aku membaptismu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu materinya air. Air apa saja boleh. Yang penting air. Dan air murni, bukan teh, kopi, whisky, apapun, tetapi air murni. Nanti kalau mati, sama. Romo dalam pemberkatan jenazah akan mengatakan, Bapak Aloysius berangkatlah memasuki hidup abadi dalam tanda Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi diawali dengan tanda salib, nanti pada waktu juga mati juga ditandai dengan salib. Persis Ekaristi yang diawali dengan tanda salib, nanti ditutup dengan tanda salib pula, dengan berkat penutup. Idealnya seperti itu. Hanya sekarang ini kan masing-masing orang umurnya beda-beda ya. Ada yang sampai 70, ada yang sampai 80. Saya pernah memberkati jenazah di Bangka sampai 102. Wah ini dia sudah sampai nggak punya konco WA group ya. Karena temannya sudah pada wafat, lalu dia nggak punya rekan WA group. Panjang usia berapapun itu kalau ditarik, diperes, diringkaskan, itu hendaknya menjadi gambaran dalam Ekaristi. Nah, sayangnya kalau kita melihat dari bacaan hari ini, perayaan Ekaristi yang dilakukan oleh orang-orang di Korintus itu ada penyelewengan. Penyelewengannya seperti apa? Nanti saya hanya mau mulai dulu dari yang sesungguhnya terjadi dalam perjamuan dalam umat atau jemaat di Korintus.
zaman jemaat di Korintus itu tidak semuanya ini orang bisa ikut perjamuan Tuhan. Kalau saya bahasakan dengan zaman sekarang ya perjamuan Ekaristi. Mereka yang diundang itu diajak kumpul dulu, makan dulu. Dan makan ini disebut sebagai perjamuan agape, pesta kasih. Maka orang-orang sekarang sering merasakan gitu. Kalau ada misa lingkungan, setelah itu ada pesta agape, yaitu pesta makan atau perjamuan kasih. Nah sayangnya nanti ada pelanggaran yang terjadi di perjamuan kasih itu. Seperti apa nanti? Kalau dilihat dari intinya sebenarnya, kalau saya mau katakan tadi ya taman mininya hidup ini adalah Ekaristi. Nah Ekaristi ini sebenarnya memiliki 3 makna. Yakni makna yang berkaitan dengan masa lalu, ada yang berkaitan dengan masa sekarang, lalu ada yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Hidup ini kan juga sama kan? Sekarang tanggal 21 kita berkumpul di sini. Ini masa kini. Tetapi juga ada masa lalu. Saya sebelumnya di Pati, sebelumnya di Banteng, Yogyakarta, sebelumnya di Bangka, sebelumnya di Papua Nugini, sebelumnya di Purwodadi, sebelumnya lagi masih frater, sebelumnya lagi masih sekolah, sampai sebelumnya saya lahir. Ini masa lalu. Dan juga punya masa depan. Besok saya akan memberkati peneguhan perkawinan, besoknya lagi akan ada misa pengetan 7 bulan, besok minggu lagi ada apa lagi, saya enggak tahu. Tetapi ada masa depan. Nah hidup ini juga demikian. Ada masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Hal dalam Ekaristi rupanya juga demikian. Ada 3 hal itu, masa kini, masa lalu, dan masa depan. Saya akan mulai dulu dari masa lalu. Ekaristi merupakan peringatan masa lalu. Dalam bahasa Yunani itu adalah anamnesis. Maka dalam Ekaristi itu ada anamnesis juga. Anamnesis ini adalah pengenangan akan kematian Kristus bagi penebusan orang banyak dan dosa serta hukuman. Semua tertebus berkat kurban Kristus, dan ini yang dikenangkan. Melalui perjamuan Tuhan, sekali lagi kita diperhadapkan dengan kematian Kristus yang menyelamatkan dan makna penebusannya bagi kehidupan kita. Kematian Kristus menjadi motivasi yang paling tinggi bagi kita terhadap kejatuhan ke dalam dosa dan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Lalu berkaitan dengan masa lalu ini masih ada 1 poin lagi, yaitu merupakan ucapan syukur atau Ekaristia. Maka dalam misa itu juga sering disebut sebagai Ekaristi, yang artinya syukur. Syukur atas apa? Syukur atas berkat-berkat dan keselamatan Allah yang disediakan oleh pengorbanan Kristus di salib. Jadi orang Katolik itu serba bersyukur ya. Romo besok bisa misa. Bisa untuk apa? Pemberkatan jenazah Bapak A misalnya. Tahu ya Ekaristi, tahu misa ya, tahu apa artinya syukur. Berarti bersyukur atas meninggalnya Bapak. Aneh ya, wong meninggal kok malah bersyukur. Wong Katolik itu gimana tuh? Cara melihatnya adalah bahwa kematian itu bukan terpisah dari kita lalu titik, tetapi ada persatuan dengan Allah kembali. Nah ini yang disyukuri. Maka dalam pemberkatan jenazah ada Ekaristi, artinya syukur karena yang didoakan itu boleh
bersatu dengan Allah, ya disyukuri toh. Boleh nangis karena memang ditinggal mati, tapi mesti tetap bersyukur karena yang dicintai, dipanggil Allah, bersatu kembali dengan Allah. Lalu ada kata anamnesis. Anamnesis itu memang berkaitan dengan peringatan masa lalu, tapi tidak mandek sebenarnya. Tapi ada arah ke depannya. Dulu ada anak kecil, itu mungkin kita juga sama ya. Kalau saya beritahu, nak besok ikut Pak D ya, kita jalan-jalan ke alun-alun. Saya ngomong itu hari Kamis. Lalu hari Jumatnya keponakan saya itu akan tanya, Pak D, besok minggu jadi enggak jalan-jalan? Ya jadi. Karena dia senang, karena dulu pernah diajak jalan-jalan. Jadi mengenang dari masa lalu, nanti minggu akan diajak lagi, senang dia. Maka mengatakan lagi, sampai besok minggu jadi ya Pak D ya? Jadi. Itu hari Jumatnya. Sabtu pagi ngingatkan lagi, Pak D jadi enggak minggu kita jalan-jalan ke alun-alun? Saking senangnya. Maka dalam anamnesis sebenarnya yang terjadi juga sama. Ada pengenangan masa lalu tentang kurban Kristus, tapi juga ke depan. Oh, Yesus menjanjikan besok kita akan jalan-jalan ke kehidupan yang abadi, yang bahagia. Jadi ada korelasinya antara masa lalu tapi juga diproyeksikan ke depan. Itu yang terjadi dengan amnese. Tetapi acuannya tetap masa lalu. Masa kini merupakan suatu persekutuan, dalam bahasa Yunani koinonia. Nah sekarang ini ya, ada yang duduk di sana, duduk di sana, ada yang berdiri di sini. Kita ini dalam persekutuan, sesuai dengan tema tadi ya, persekutuan dalam kasih. Kita pun hari ini juga dalam persekutuan, koinonia. Hanya masalahnya kadang-kadang beda-beda ya. Dalam misa itu juga ada koinonia, bersekutu dalam ekaristi, tapi kadang-kadang ada yang pikirannya ke rumah, ada yang pikirannya mungkin karena buat basar ya, nanti bar ini nanti manggon sebelah ndi ya, oh yo sekoliwate urung tak panasi, oh kirike mati urung dirantai, pikirannya kemana-mana. Secara fisik mungkin bisa koinonia, tetapi secara rohani mungkin terlepas. Nah harapannya, idealnya koinonia itu ya bersatu secara fisik tapi juga rohani. Hari ini juga diharapkan demikian. Kita bersatu dalam persekutuan di tempat ini. Persekutuan ini merupakan kesatuan dengan Kristus dan keikutsertaan dalam keuntungan kematiannya sebagai kurban. Ini kalau dalam ekaristi. Serta persekutuan dengan anggota lain dan dari tubuh Kristus. Dalam perjamuan ini bersama Tuhan yang telah bangkit sebagai tuan rumah, ia hadir dalam satu cara yang khusus. Bapak Ibu sering menyadari enggak atau paling enggak pernah menyadari enggak bahwa ketika menerima ekaristi atau merayakan ekaristi, kita ini sebenarnya satu keluarga. Bukan untuk masa lalu, bukan untuk masa depan, tapi juga saat itu. Nah kadang-kadang memang kita ini belum merasakan secara nyata karena jemaat di tempat atau paroki kita ini begitu besar. Tapi ketika saya merayakan ekaristi di satu stasi atau wilayah yang umatnya hanya 25 atau mungkin hanya 15, mereka saling mengenal dengan baik. Dan itu koinonianya kuat sekali. Kalau di paroki dengan umat seperti di Kleco ini 5.800, kadang-kadang satu dengan yang lain bisa jadi tidak kenal. Maka unsur koinonia bisa jadi kurang begitu kuat dibandingkan dengan yang
kecil. Tapi harapannya paling tidak ada kesadaran bahwa meskipun tidak kenal yang di pojok sana, di depan sana dan sebagainya, semua disatukan oleh Kristus dalam Ekaristi. Berikutnya poin untuk masa kini, merupakan suatu pengakuan dan pengumuman perjanjian yang baru, yang dengannya orang percaya mengakui kembali ketuhanan Kristus dan penyerahan kita untuk melakukan kehendak-Nya, tinggal setia melawan dosa dan untuk menyatukan diri kita dengan misinya. Dalam misa atau Ekaristi, seringkali imam mengatakan, saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Pertanyaannya adalah, misa itu apa? Misa itu apa? Ya, seringkali kita ikut misa tapi enggak ngeh. Misa itu dari bahasa Latinnya adalah mittere, diutus. Maka orang yang ikut misa diutus. Pergilah, misa sudah selesai. Diutus itu apa? Diutus untuk mewartakan. Mewartakan apa? Mewartakan karya keselamatan Allah. Nah, saya itu punya cerita yang sangat ekstrim ya. Ketika saya bertugas sebagai imam di Papua Nugini, di Keuskupan Medeng, ini kalau dari sini perjalanan sampai 16 jam ya, karena dari Jakarta ke Singapura, dari Singapura ke Port Moresby, dari Port Moresby terbang lagi sampai ke Medeng, dari Medeng itu 16 jam, lalu baru naik angkutan darat itu sekitar 10 jam. Di dalam itu saya ingat imam juga mengatakan, tapi pakai bahasa Amerika ya, pakai bahasa Pidgin. Saudara-saudari terkasih, misa sudah selesai, pergilah mewartakan kasih Tuhan. Semua mengatakan amin. Baru saja saya dengan Romo Fajar itu dulu ganti kasula, di depan sudah ramai udah bawa tombak, perang antar suku. Mengerikan kan? Jadi miterenya, diutusnya itu kadang-kadang tidak jalan. Udah, enggak usah jauh-jauh. Di satu paroki, saya rahasiakan nama parokinya. Habis misa dikatakan, saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Lalu dia jalan ke tempat parkir, masuk ke mobil, diatur oleh petugas parkirnya. Ternyata marah. Suruh sana, suruh gitu, marah dia karena diatur oleh tukang parkir. Saya mikir lah, wong Jokowi aja diatur tukang parkir manut ya kan. Wah ini kok umat diatur tukang parkir kok ngeyel. Akhirnya saya berkelahi dan inilah yang menjadi pertanyaan. Kenapa orang tidak bisa membawakan diri dalam berutusan kasih kepada yang lain? Bahkan pada tukang parkir yang notabene adalah umat sendiri, orang-orang muda Katolik, OMK. Sekarang yang ketiga, masa datang. Merupakan suatu jaminan akan kerajaan Allah dan perjamuan Mesias pada masa depan ketika semua orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam doa seringkali imam itu juga menggambarkan semoga perjamuan Ekaristi ini juga menjadi tanda akan perjamuan surgawi kelak. Nanti kalau dalam doa-doa di pemberkatan jenazah juga didoakan yang sama. Semoga Bapak ini atau almarhum ini yang menikmati perjamuan Ekaristi di dunia ini kelak juga boleh menikmati perjamuan surgawi di surga. Dengan kata lain sebenarnya dengan ikut Ekaristi sudah ada proyek ke depan. Saya ikut Ekaristi hari ini itu untuk Ekaristi nanti di kehidupan yang abadi. Harapannya seperti itu.
Poin berikutnya untuk masa depan. Merupakan tindakan mengharapkan kedatangan Kristus yang sudah dekat bagi umatnya dan menghidupkan doa, datanglah kerajaanmu. Ini doa Bapa kami. Pada saat perjamuan Tuhan, semua makna di atas akan penuh arti hanya jika jika kita datang ke hadapan Tuhan dengan iman yang benar, doa yang tulus, dan penyerahan diri kepada firman Allah dan kehendak-Nya. Nah, ini perjamuan Ekaristi ya, yang saya sebut tadi ada proyek ke depan, masa kini, tapi juga masa lalu. Di zaman orang-orang Korintus mereka sudah buat ini. Hanya masalahnya sebelum perjamuan ini terjadi mereka ada yang namanya perjamuan agape. Ini yang menjadi masalah. Paulus itu marah besar pada orang Korintus karena apa? Di saat terjadi perjamuan agape ini banyak penyelewengan. Ingat, orang Korintus pun ada yang miskin, ada yang kaya. Lalu terjadilah penyelewengan, yang miskin itu lapar, yang kaya kenyang. Bahkan dengan kata Paulus menyakitkan, yang kaya mabuk. Tapi kalau kita buka dalam tafsir ya, mabuk itu bisa berarti dua. Sungguh mabuk, tapi juga bisa dalam arti makan yang tidak terkontrol karena saking kenyangnya. Rupanya yang kedua ini tafsir yang tepat, yakni makan sampai kenyang sampai lupa pada tetangganya, mereka yang miskin masih tetap lapar. Kenapa terjadi? Ada satu anekdot yang membuat cerita begini. Ada 5 orang, yang satu punya uang cuma 1.000, yang nomor 2 punya uang 2.000, yang 3 punya uang 3.000, yang nomor 4 punya uang 4.000, yang nomor 5 punya uang 5.000. Mereka pengen makan enak, nasi goreng babat. Ada yang suka nasi goreng babat? Nah, 5 orang ini iuran, tapi karena uangnya berbeda-beda, ya sudah apa boleh buat, belikan saja. Berarti tadi ada yang 5.000, ada yang 4.000, ada yang 3.000 dikumpulkan. Berapa ribu jumlahnya tadi? 5 tambah 4, 9. Tambah 3, 12. Tambah 2, 14. Tambah 1 ya, 15.000 ya, harga nasi goreng. Begitu dapat 1 bungkus, enak baunya. Lalu dibuat aturan. Aturannya begini. Yang ngurun 1.000 boleh makan dengan 1 jari. Yang 2.000 boleh makan dengan 2 jari. Yang 3.000 masih lumayan, bisa 3 jari. Yang 4.000 4 jari. Wah, lumayan. Yang 5.000 boleh makan dengan 5 jari. Siapa yang paling kenyang? Yang 5.000, dia urun 5.000 tapi makannya kenyang. Yang 1.000 cetok jatuh terus kan? Nah, kehidupan dunia sebenarnya seperti itu. Itu kritikan. Kritikan. Bangsa kita ini ketika harga BBM itu murah, dulu ada premium, sekarang ada Pertalite mau dinaikkan lagi, orang sudah mulai bingung karena harus orientasinya pada Pertamax. Siapa yang menikmati dengan harga murah? Orang miskin? Enggak. Mereka yang miskin datang ke SPBU menggunakan motor Beat yang sudah kuno, paling banter ngisi hanya 3 liter. Tapi kemarin saya lihat sendiri dan saya ngomong dengan Romo Aris, kok aneh ya, mobilnya itu Land Cruiser yang bukan Fortuner masih baru, yang seri baru. Ngantrinya di mana? Biosolar. Kan artinya memang ada ketimpangan di sana. Mestinya biosolar untuk yang tidak mampu, tetapi ini yang mampu. Bahkan mobilnya Fortuner yang terbaru membeli biosolar. Saya dengan Romaris gede-gede, wah dewe ngalahi yo.
beli deck slide rakitan paroki kok kobol-kobol. Tapi paling tidak berkaca, wong mobilnya paroki ini kan Innova 2018 ya. Beli solar ya bisa, tapi nanti kan nggak enak jadi sandungan. Yaudah beli deck meskipun tadi saya sebut kobol-kobol. Itu ibarat kita ini punya urunan banyak, bisa makan 5 jari, tapi yang lain hanya 4 jari, yang lain itu 3, bahkan satu adalah 1 jari. Nah, di zaman Korintus, jemaat Korintus juga seperti itu. Maka dikatakan oleh Paulus, kalian ini seperti orang-orang yang tidak mempertimbangkan cinta kasih. Yang miskin tetap lapar, sedangkan yang lain sampai mabuk, dalam arti makan sampai kenyang. Karena itu terjadi sebelum Ekaristi, sebelum perjamuan Tuhan. Itu kan menyakitkan kan. Lah mau Ekaristi agape makan dulu, kok ya ada yang sampai tidak peduli pada yang miskin. Nah, mudah-mudahan di zaman sekarang nggak ada. Memang nggak ada, karena sekarang nggak ada agape kan, sekarang hanya langsung Ekaristi itu. Tapi setelah Ekaristi ada makan bersama, kadang-kadang. Habis ini ada nggak sini? Semoga tidak seperti prakteknya orang Korintus. Nah, dalam hal ini Paulus marah besar. Maka perlu diingatkan sebaiknya dalam persekutuan kasih tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi terutama peduli pada yang berkekurangan. Nah, nanti dalam Ekaristi itu menjadi simbol yang nyata. Yang kaya, yang miskin, yang kolektornya besar, yang kolektornya kecil, semua akan menerima tubuh Kristus yang sama. Tidak akan ada prioritas. Oh, ini kaya ya, nanti hostinya yang rasa stroberi. Ini yang tidak mampu, ini mungkin hosti yang sudah basi aja lah ya. Separuh atau mungkin diparuh lagi jadi seperempat. Tidak. Semua menerima dari tubuh Tuhan yang sama. Nah, inilah yang diharapkan dari teguran Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di Korintus waktu itu sebenarnya sudah ada gejolak antara yang kaya dan yang miskin, dan juga di antara mereka mungkin antara yang kaya dengan yang kaya dan yang miskin dengan yang miskin. Terjadi perpecahan. Tetapi menarik, ini dari berapa paroki ini ya? Kleco, terus tadi mana? Mojosongo, Kristus Raja, ya mungkin ada banyak ya. Bapak Ibu pernah melihat ada perpecahan di dalam jemaat enggak? Enggak ada. Wah, ya. Coba nanti sampai di rumah buka mata lebar-lebar. Ada. Saya rasa dimanapun ada. Saya waktu di Pati ada perpecahan. Meskipun tidak sampai pada kekerasan fisik ya, tapi perpecahan ada. Asal ibu itu maju, lektor yang lain, wih meneh. Ya. Ada bapak aktif nih, cari muka. Orang ada perpecahan mungkin dalam taraf yang berbeda-beda. Bahkan ya sampai pada yang serius. Di Pati itu saya baru sedih. Ada umat yang dulu saya pernah kunjungi, hidupnya baik-baik. Ternyata kemarin dia pamit pindah agama. Ditanyakan oleh ketua lingkungan kenapa pindah agama? Karena ada konflik. Dia merasa tidak diperhatikan oleh umat lingkungannya. Sedih saya mendengarnya. Kok sampai segitunya? Bahkan konflik itu juga terjadi dengan Allah sendiri. Ini terjadi juga di Pati. Ibu punya suami, punya anak. Aktif sekali dulu.
Dan tidak lama kemudian anaknya itu mati ketika masih SMP. Dia kecewa pada Tuhan. Tidak lama lagi akhirnya suaminya juga meninggal. Dia sekarang sendiri. Terus dikunjungi umat, dihampiri untuk ajak misa. Jawabannya apa? Saya nggak lagi percaya pada Tuhan, saya nggak akan lagi misa. Mana Tuhan yang adil, mana Tuhan yang penuh kasih. Konflik dengan Allahnya malah. Nah, Paulus itu mengingatkan, dalam kehidupan menjemaat, dalam persekutuan dalam kasih, kadang-kadang ada perpecahan. Mengapa harus terjadi? Menurut Paulus ini jawabannya, supaya nyata siapa yang tahan uji. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini masih jadi Katolik, tahan uji. Atau dablek, saya nggak tahu. Saya sendiri dulu waktu jadi frater juga gitu ya. Wah, dewe itu bejo ya. Iso jadi frater sampai habiskan. Pertanyaannya sama, dongi dewe kita tahan uji apa pancen dablek ya. Karena kan sering dimarahi oleh romo rektor, ditegur oleh pembimbing rohani, kadang-kadang disuruh hal-hal yang dulu kami pernah digojlok ya, suruh bongkar septic tank gitu ya. Dan pernah juga latihan hidup miskin, saya tingkat 3 kalau tidak salah. Saya hanya menggunakan kaos dan saya mengemis di jalan Slamet Riyadi itu, di Solo sungguh. Lalu kebetulan saya tuh sendiri duduk di ngemis itu. Kemudian di Malioboro saya juga tidur di emperan toko sampai malam, sampai pagi, tanpa selimut, dengan lamas kardus itu, dengan orang-orang gelandangan. Diuji sejauh mana sanggup dan kuat hidup miskin seperti pengemis sungguh. Ya memang pernah suatu saat konangan ya, pas ngemis di Slamet Riyadi, ada anak kecil, "Loh, frater ya?" Ya, kembali ke sini. Kadang-kadang ada gojlokan, ada latihan-latihan mental yang membuat kita ini seperti di hadapan pada perpecahan batin, tapi juga perpecahan konflik. Apakah kita tahan atau tidak? Nah, semoga dalam situasi apapun kita ini tahan uji, agar persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan sesama semakin dimurnikan, semakin dikuatkan, yakni dengan didasari oleh kasih. Semoga gambaran dari surat Rasul Paulus yang pertama tadi kepada jemaat di Korintus sungguh menjadi inspirasi bagi kita, bahwa seharusnya kita memang hidup seperti dalam Ekaristi, yang diawali dengan tanda salib, ditutup dengan tanda salib, dan semua sama menikmati tubuh Kristus yang sama, dan masing-masing juga diutus dengan perutusan yang sama untuk menghadirkan karya keselamatan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo atas pengajaran yang sudah disampaikan kepada kami, terutama berkaitan dengan misa, Romo. Sangat menarik ya, bahwa ternyata ada begitu dalam pemahaman tentang misa yang selama ini mungkin kita nggak perhatikan karena jadi kebiasaan. Ya. Nah, untuk itu karena kita sudah mendapatkan siraman, ya, siraman tentang bagaimana kita mestinya bersekutu dalam Tuhan lewat kegiatan sehari-hari, maka kita juga ingin untuk menyisihkan sedikit rezeki yang sudah kami dapatkan dari Tuhan juga. Kita angkat pujian. Kita ingin berterima kasih pada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Sungguh Tuhan, dalam hidup kami sungguh banyak yang telah Kau berikan pada kami. Sudah selayaknya kami bersyukur kepadamu melalui persembahan kami ini. Walaupun tak seberapa nilainya, tapi semua ini kami tunjukkan dengan hati kami yang tulus. Betapa hatiku, Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. pakailah hidupku, Pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. setelah kita menyisihkan sedikit rezeki dari yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Kami akan memberikan kesempatan bagi umat yang mau nanti ikut berdoa. Bapa, kami berdoa bagi gerejamu yang ada di seluruh muka bumi ini. Sudilah Engkau menyertai gerejamu ini, sehingga mereka benar-benar menjadi terang di tengah-tengah umat, dan menjadi tanda persatuan umatmu di dunia ini dan nanti ketika sudah dalam perjamuan surgawi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau saat ini kami bisa tinggal di negara Indonesia, negara yang kami cintai. Kami juga bersyukur bahwa Engkau menganugerahkan kepada kami seorang presiden yang penuh dedikasi dalam mengelola negara ini. Berkati kesehatannya, berkati juga keluarganya, lindungi mereka, berkatilah juga semua staf yang ada di bawah jajarannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih,
Perkenankan kami haturkan harapan kami, khususnya untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan kesabaran bagi mereka, memberikan keteguhan terhadap Engkau, dan Kau karuniakan kesembuhan bagi mereka. Kami mohon. Kabulkan doa kami ya kami ya Tuhan. Tuhan. Kami persilahkan umat kalau ada yang mau berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bapa, kami satukan doa-doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Bapa di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Satu Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Mohon berkat Romo. Dan bersama rohmu. Mungkin ada pengumuman dari Bu Mesyang. Ya, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam Romo, selamat malam teman-teman semua. Ini ada beberapa pengumuman untuk PD Mikael. Bulan depan tanggal 19 Oktober kita akan bertemu lagi dengan di PD ini dengan pembicara dari Surabaya, yaitu
yaitu Ibu Linda Wala. Semoga teman-teman bisa hadir kembali untuk PD yang akan datang. Kemudian Jumat tanggal 30 September kita juga ada pertemuan BKSN, yaitu di Bertier bersama Romo Arya dan Romo Nikolas. Mohon teman-teman bisa hadir di acara BKSN itu. Kemudian untuk yang rutin, setiap Rabu kita ada latihan pujian, teman-teman juga bisa hadir. Setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Merlion. Dan juga setiap Senin sampai Jumat kita ada doa bersama di tim doa PD Santo Mikael. Kira-kira pengumuman hanya itu. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih Bu Koordinator. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan siraman, mendapatkan berkat dari Romo ya, berkat Tuhan dari Romo tentunya, kita akan angkat satu pujian ya untuk mengakhiri PD malam hari ini. Boleh kita bangkit berdiri Bapak Ibu ya? Kita sama-sama nyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Boleh nyanyi goyang? Glory. Boleh goyang nggak? Boleh goyang nggak? Boleh, harus goyang ya. Nggak cuma berdiri tapi harus goyang juga semuanya ya. Karena kita ada sukacita semuanya. Ya, sukacita kita bersama nyanyi Glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi Glory. Nyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory. Semuanya goyang. Glory, glory bagi Sang Raja. Ayo Mas Nyo. Mari glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sungguh luar biasa karena malam hari ini kita merasakan kemuliaan Tuhan yang hadir tengah kita. Kita akan sama-sama menyanyikan Glory karena kita semua suka akan Tuhan. Kita puji kemuliaan Tuhan. Ayo goyang. Sukacita. Gak usah malu-malu yuk. Nyanyi Glory ya semuanya ya. Nyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari serukan Glory, 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 glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan hey, mari serukan hey, serukan hey, serukan Raja. Oh mari serukan hey, serukan hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan hey, serukan hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa
Bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Kemuliaan pada Tuhan ya. Oke, di sini semua begitu berbahagia, penuh sukacita. Amin. Amin. Ya, ada sukacita di sini. Oke, ini semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang hebat. Yuk satu lagi, Tuhanku hebat. Ayo Bu Anton joget. Tuhanku sangat hebat. Dia yang angkat kita semua dari kerendahan hati. Semuanya, Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan, Kau Tuhan, sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan, sanggup mengubah ratap-ratapku ini jadi tarian indah bagi Kau Tuhan. Kau Tuhan, sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan, sanggup mengubah ratap-ratapku ini jadi tarian indah bagimu. Sungguh luar biasa Tuhanku. Dialah Tuhan yang hebat, yang sanggup mengangkat kita semuanya. Tuhanku hebat, Tuhan yang hebat. Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan, Kau Tuhan, sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan, sanggup
hari yang indah bagiku, menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Terima kasih semua atas kehadirannya. Jangan lupa kita foto bersama ya, Bu. Foto bersama? Oke. Ya, foto bersama silakan. Bersama Ya, Romo juga. Yang capek nggak? Sudah. Biar nggak bisa ditambahi kolektornya.